Baik, ini adalah bagian dan ketiga dari pengembangan silabus yang kita pelajari. Bagian ketiga ini akan menjelaskan tentang teknis merumuskan indikator. Selamat mengikuti. Baik, kemudian kita membahas tentang langkah berikutnya, yaitu indikator. Indikator ini juga bagian dari silabus yang disusun oleh guru. Tidak ada contohnya untuk membuat indikator ini, kecuali si guru mendapatkan bentuk yang sudah jadi dari silabus di internet atau dengan teman sejawat, itu lain persoalan. Tapi dari silabus yang sebenarnya, indikator ini harus dirumuskan oleh guru. Guru harus pandai untuk merumuskan indikator ini. Oke, kita bahas dulu apa itu indikator. Indikator adalah karakteristik, ciri-ciri, tanda-tanda, ukuran, barometer, skala atau respon yang harus dapat dilakukan atau ditampilkan oleh peserta didik untuk menunjukkan bahwa siswa yang bersangkutan telah mencapai KD tertentu. Jadi indikator itu adalah karakteristik, ciri, tanda atau ukuran nanti yang akan menentukan apakah siswa sudah mencapai KD atau belum. Jadi apa ukurannya siswa sudah mencapai KD nanti dapat dilihat di indikator. Apa ukurannya siswa sudah mencapai KD maka dapat dilihat dari indikator. Dengan demikian, indikator nanti merupakan ukuran yang nanti akan menentukan apakah siswa itu sudah mencapai KD atau belum. Baik, kita bahas bagaimana cara merumuskan indikator. Pertama, dikembangkan dari KD. Betul. Indikator harus berkaitan erat dengan KD. Atau berkenaan dengan prinsip yang sudah kita bahas sebelumnya, indikator itu harus relevan dengan KD. Oleh sebab itu, untuk menyusun indikator harus ada KD yang kita analisa terlebih dahulu. Tidak bisa indikator lahir begitu saja tanpa berpedoman kepada KD. Yang kedua, menggunakan kata kerja operasional dengan tingkat berpikir maksimal setara dengan KD. Pemahaman tentang taksonomi yang sudah dipelajari sebelumnya itu harus termanfaatkan dalam menyusun indikator ini. Taksonomi kognitif yang terdiri dari 6 tingkat, taksonomi afektif yang terdiri dari 5 tingkat, taksonomi psikomotor yang terdiri dari 5 tingkat menjadi bahan kajian kita, menjadi dasar kita dalam menyusun indikator ini. Nah, misalkan saja sebuah KD berada pada taraf C3. C3 kita ketahui adalah aplikasi, penerapan. Bagaimana kita menyusun indikator? Apakah kita akan menyusun indikator itu melebihi C3 atau justru maksimal dengan C3? Jawabannya tentu sesuai dengan konsep ini. Indikator tidak boleh melebihi KD. Indikator itu maksimal setara dengan KD. Nah, seperti yang kita gambarkan tadi, kalau KD-nya C3, maka indikatornya maksimal C3. Tapi bolehkah lebih rendah? Boleh. Mulai dari C1, C2, dan maksimal pada C3. Tapi ingat juga, untuk menyusun C1 dan C2 harus diperhatikan apakah sudah dipelajari topik itu di kelas sebelumnya atau belum. Kalau sudah dipelajari, tidak perlu mengulang dari C1. Tapi kalau topik itu belum dipelajari pada semester sebelumnya, harus dimulai dari C1. Kenapa? Karena nanti pemahaman konsepnya dimulai dari C1. Nah, dengan demikian, penyusunan indikator ini nanti akan berhubungan erat dengan konsep taksonomi yang sudah Anda pelajari sebelum ini. Baik, yang ketiga, tiap KD dijabarkan menjadi 2 atau lebih indikator. Pada konsep ini, jangan pelit menyusun indikator. Kenapa begitu? Karena nanti indikator ini pada dasarnya akan dimanfaatkan nanti untuk mengembangkan evaluasi lebih lanjut. Pertanyaan-pertanyaan ujian itu harus lahir dari indikator ini. Jadi semakin banyak indikator yang kita susun, maka semakin banyak pula
soal-soal yang mungkin kita kembangkan untuk evaluasi. Sehingga dengan demikian bisa kita simpulkan bahwa semakin banyak indikator yang disusun oleh guru dalam silabus, maka si guru tersebut akan mudah untuk menyusun soal ujian nanti, membuat bank soal nanti. Kenapa? Karena indikatornya memadai untuk menyusun butir soal. Kalau boleh kita simpulkan bahwa setiap indikator nanti bisa saja melahirkan 2 butir soal, maka ketika guru itu menyusun banyak indikator nanti, maka banyak soal yang bisa dihasilkan dari indikator yang disusun. Kemudian yang keempat, penulisan KKO itu harus tunggal. Objek bahasannya boleh banyak. Ini maksudnya adalah di dalam indikator kita membuat objek bahasan, kita membuat poin-poin indikator itu berdasarkan KD-nya. Di KD itu sudah kita temukan bahwa terdapat 1 KKO. Maka di indikator nanti tidak boleh kita buat double KKO, karena nanti akan bias nanti dalam pencapaiannya, apakah KKO yang 1 tercapai sementara KKO yang kedua tidak tercapai. Sebagai contoh, misalnya KD-nya adalah mengidentifikasi fungsi perangkat input komputer. Kita ketahui mengidentifikasi berada pada C4. Oke. Nanti ketika kita menyusun indikator, kita mulailah dari C1, C2, C3, C4. Nah, ketika C1 kita buat saja mengetahui dan memahami perangkat input komputer. Ini sebuah rumusan indikator yang keliru. Kenapa begitu? Karena ada 2 KKO dalam 1 poin. Apa KKO-nya? Mengetahui dan memahami. Kata mengetahui dan memahami adalah KKO yang double di dalam 1 poin indikator. Sehingga dengan demikian nanti akan sulit mengetahuinya bisa, memahaminya tidak. Sehingga indikator yang ada tidak bisa dikatakan berhasil atau tidak, karena sebagiannya berhasil, sebagiannya tidak. Sehingga yang rumusan yang benar itu adalah setiap poin indikator memiliki hanya 1 KKO. Kalau ingin akan membuat KKO yang lain, bikin poin baru nanti. Tidak masalah indikator itu banyak sekali, tidak ada masalah selagi dia masih dalam kawasan KD yang sedang kita bahas. Ini contoh indikator yang sudah kita buat. Indikator itu harus dirumuskan oleh guru. Oleh sebab itu, guru harus mengetahui cara merumuskan indikator tersebut. Ini contoh KD yang seperti kita jelaskan tadi, menguraikan fungsi perangkat input dalam sebuah komputer. Maka contoh indikatornya bisa dari C1, ini C4. Contoh indikatornya menjelaskan komponen-komponen perangkat input dalam komputer, mengenal mouse, keyboard, scanner, webcam, dan joystick. Nah, yang ketiga adalah merinci fungsi mouse, keyboard, scanner, webcam, dan joystick. Ini merupakan penjabaran dari KD ini. KD-nya C4, indikatornya mulai dari C2, C1, dan C4 itu sendiri. Sehingga nanti ketercapaian pembelajaran bisa diukur dari sini nanti. Sementara KD itu sifatnya umum, hanya sekedar menguraikan fungsi perangkat input dalam sebuah komputer. Tidak tahu perangkat inputnya apa saja. Di dalam indikator terjelaskan perangkat input yang dimaksud di sini adalah mouse, keyboard, scanner, webcam, dan joystick. Oke, selanjutnya adalah merumuskan penilaian. Masalah penilaian dapat dibagi menjadi 3 bagian. Jadi dalam kolom penilaian nanti akan ada 3 bagian ini sebenarnya. Pertama, teknik. Dengan cara apa guru mendapatkan nilai siswa. Yang kedua, bentuk. Dengan jenis apa guru menggunakan penilaian. Dan yang ketiga adalah butir soal itu sendiri. Berkenaan dengan teknik, nanti kita bisa gunakan kuis, pertanyaan lisan, ulangan harian, atau penilaian harian, MIT, UTS, tugas individu, tugas kelompok, responsi, laporan praktikum maksudnya, dan karya siswa.
Ini teknik, pilihan-pilihan teknik yang bisa Anda manfaatkan untuk membuat penilaian di dalam silabus. Kemudian bentuk. Pada bentuk nanti ada tes objektif. Tes objektif itu boleh dirinci lagi karena tes objektif ini terdiri dari beberapa bagian. Ada pilihan ganda, ada benar salah, ada menjodohkan, ada melengkapi, ada sebab akibat. Maka tes objektif ini boleh disebutkan langsung ke bentuk tesnya, seperti yang dituliskan pilihan ganda. Kemudian jawaban singkat ini esai singkat, ini uraian esai itu sendiri. Ini jawaban lisan bila ujiannya adalah ujian lisan. Ini performan adalah unjuk kerja, kegiatan praktikum ini. Kemudian portofolio. Nah, portofolio adalah kumpulan hasil karya siswa. Itu dalam masalah bentuk penilaian. Kemudian persoal adalah pertanyaan yang telah dilakukan, uji validitas item, tingkat kesukaran, dan daya bedanya. Sehingga soal yang dimasukkan adalah soal yang valid. Tapi hanya sekedar contoh soal saja. Untuk poin soal, ini banyak guru yang tidak memuat ke dalam silabus karena dikhawatirkan nanti terjadi kebocoran soal sebelum waktunya, maka soal itu hanya ditulis di bank soal guru saja boleh. Tidak masalah. Untuk yang ketiga ini boleh tidak ditulis di silabus. Penetapan alokasi waktu. Ini komponen ke-6 dari silabus. Itu harus didasarkan pada kompleksitas materi. Apa itu kompleksitas materi? Yaitu tingkat kerumitan suatu materi. Makin rumit materi, tentu makin banyak waktunya. Makin sederhana materi, itu makin sedikit waktunya. Kemudian skop. Skop adalah ruang lingkup materi yang disajikan. Kemudian sekuen adalah tata urut materi yang disajikan. Kemudian banyaknya materi dan pentingnya materi juga berhubungan erat dengan pembagian alokasi waktu. Sehingga nanti pembagian alokasi waktu mempertimbangkan pada banyak dan pentingnya dari suatu materi yang disajikan. Keempat komponen ini saling bergantung, saling berhubungan untuk menyusun alokasi waktu yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Selanjutnya sumber bahan dan alat. Sumber adalah referensi yang digunakan dalam pembelajaran seperti buku paket, majalah, tabloid, hasil penelitian, dan lain-lain. Ini semacam referensi nanti yang akan dimasukkan ke dalam silabus. Kemudian bahan adalah bahan praktikum, peralatan yang dibutuhkan dalam pembelajaran atau lebih dekatnya kepada bahan-bahan praktikum. Apakah siswa butuh komputer, software yang digunakan, atau peralatan-peralatan laboratorium yang dibutuhkan. Alat merupakan alat bantu pembelajaran, bisa juga dengan makna media pembelajaran, karena beda alat dengan media nanti adalah pada saat digunakan. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Jika masih ada keraguan, silakan nanti kita diskusikan di dalam grup. Berbanyak maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.